Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pasundan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Ilmu Kewarganegaraan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu hubungan civics dengan ilmu hukum. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rifan Krisnanari Salahuddin, lalu ada Salsabila Aljana, ada Ervina Maharani, ada Devita Maharani, ada Destre Anugrah, dan ada Hanantia Firda. Baiklah, sekarang langsung ke materi. Yang pertama ada ilmu kewarganegaraan atau civics. Ilmu kewarganegaraan merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas warga negara yang mencakup berbagai bidang, salah satunya hukum yang berlaku dalam negara tersebut. Dalam civics ini, kita diajarkan untuk mempelajari hubungan antara warga negaranya secara umum dan peran warga negara dalam menjalani kewajiban demi mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Dalam menjalani kewajiban, tentunya setiap warga negara harus bertanggung jawab penuh demi terlaksananya keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menerima haknya, yang harus bertanggung jawab penuh adalah negara sebagai pelaksana atau pembuat peraturan untuk memenuhi hak-hak setiap warga negara yang telah menjalani kewajibannya. Dan semua itu telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Destria. Silahkan Destria. Di mata kuliah civics ini juga memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada para pelajar mengenai hubungan antara warga negara dengan negaranya. Bahwasanya dengan pendidikan kewarganegaraan bisa meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara serta meningkatkan rasa nasionalisme. Selanjutnya ada ilmu hukum. Ilmu hukum adalah ilmu yang mencakup dan membicarakan hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum ini tidak hanya mencakup tentang hukum di suatu negara dan waktu tertentu, tetapi dimanapun dan kapanpun. Dalam artinya, hukum itu bersifat universal, bukan lokal atau regional. Hukum bersifat mengikat bagi semua warga negara. Jika adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum, maka pihak yang berwenang akan memberi sanksi yang tegas menurut tingkatannya. Hukum juga bersumber dari kebiasaan-kebiasaan pada masyarakat, yang mana kebiasaan-kebiasaan ini ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat hukum dan sudah dianggapnya sebagai panutan atau kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Devita. Silakan Devita. Lalu ada tujuan dibuatnya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, terciptanya kehidupan yang tertib dan harmonis. Yang kedua, melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi atau perorangan. Yang ketiga, agar terciptanya negara yang menjunjung tinggi akan toleransi. Keempat, agar terpenuhinya hak-hak masyarakat. Dan yang kelima, agar dilaksanakannya kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat. Lalu ada komponen-komponen hukum. Substansi hukum atau legal substance, isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Substansi hukum yang merupakan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Struktur hukum atau legal struktur. Peranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri yang terdiri atas bentuk-bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka. Elemen struktur hukum yang terdiri atas jenis-jenis peradilan, yurisdiksi peradilan, proses banding, kasasi, peninjauan kembali, perorganisasian penegak hukum, pejabatnya diangkat kepala daerah.
mekanisme hubungan polisi kejaksaan, pengadilan, petugas pemasyarakatan, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila Aljana. Silakan Salsa. Budaya hukum atau legal culture. Budaya hukum yang merupakan gagasan, sikap, kepercayaan, pandangan-pandangan mengenai hukum yang bersumber pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Hal ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri. Budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya. Peranan tokoh masyarakat, para ulama, pendidik, tokoh agama sangat penting dalam menetapkan budaya hukum. Sistem hukum adalah suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum yang terdiri dari atas bagian-bagian hukum yang mempunyai kaitan atau interaksi satu sama lain yang tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya, di mana berfungsi untuk mencapai tujuan masing-masing. Bagian tidak terdiri sendiri, tetapi saling terikat, misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan lain-lain. Selanjutnya, hubungan civis dengan ilmu hukum. Dari apa yang telah kita bahas di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya civis atau ilmu kewarganegaraan memiliki persamaan dengan ilmu hukum dari masing-masing peran civic, maupun ilmu hukum mempunyai tugas masing-masing seperti civic yang membahas warga negara atau rakyat dengan negaranya, sedangkan ilmu hukum yang akan membahas aturan-aturan yang ada di dalam ruang lingkungan, yaitu lingkungan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dengan adanya masyarakat, maka terciptalah peraturan-peraturan yang bersifat mengatur, mengikat, dan memaksa, serta sanksi yang tegas disebut dengan sumber-sumber hukum. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ara. Silakan Ara. Yang selanjutnya, pengimplementasian warga negara terhadap negaranya agar hubungan sivik dengan ilmu hukum berjalan sesuai yang diinginkan. Sebagai warga negara yang baik, tuntutan apapun itu dari aturan negara, baik berupa sebuah hukum tertulis atau hukum tidak tertulis, wajib ditaati, diikuti, dan dilaksanakan. Di mana syarat menjadi warga negara itu adalah melaksanakan kewajiban semaksimal dan sebaik mungkin, yang bertujuan agar terciptanya segala sesuatu yang diinginkan atau diharapkan bangsa ini. Kemudian yang selanjutnya, bentuk pengimplementasiannya, baik civics-nya maupun ilmu hukumnya. Misal, menuntut ilmu di bagian ranahnya, mahasiswa prodi PPKN, mahasiswa prodi hukum, dan mahasiswa prodi HI atau politik. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Firda. Silakan Firda. Pahami dan tuangkan. Pahami serinci dan sedetail mungkin, kemudian tuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika menemukan problem atau urusan, implementasikan apa yang sudah dipelajari atau dipahami dari hubungan sifik dan ilmu hukum tadi. Ketika kita pahami dan sudah tentu kita pelajari, jangan hanya digunakan pada kehidupan kita sendiri saja, tapi ajaklah orang lain untuk sama-sama memahami dan menambah ilmu wawasan. Tetap mengedepankan atau berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, implementasi sifik dan ilmu hukum sesuai pada porsinya atau kaidah aturannya. Tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan, tapi apa adanya sesuai dengan ranah atau bagiannya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.